Nah, penasaran nggak realitanya gimana? Audio ready. Iya, awalnya itu kan dari dulu memang kakak suka aja gitu di bagian kayak jualan-jualan gitu. Jadi pas sekali kan waktu masih SMA itu kakak kan lulus jalur undangan. Jadi situ kan kayak kami disuruh pilih jurusan. Ya udah di situ kakak tengok ada administrasi niaga bisnis. Pas pula di USU. Jadi itu malah kakak pengen masuk ke situ kan biar mengasah aja gitu perkembangan bisnis. Karena aku tuh yang belajar bisnis, terus karena teman aku menyarankan untuk kuliah di AB. Ini tau lah kan kalau orang-orang dari Sumbar itu kayak mana otaknya, jiwa-jiwa berdagang gitu kan. Tapi kita juga pengen kerja yang pas juga gitu. Dia mengambil jurusan yang fleksibel. Nah, bisnis ini kan bisa nih, kita ke kantor dilempar bisa, kita kemanapun bisa, jualan apa juga bisa, karena kan semuanya diajari di situ. Makanya nyari jurusan yang betul-betul fleksibel ibaratnya. Dan menurutku administrasi bisnis itu bagus saja gitu. Jadi aku tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu di dalam administrasi bisnis. Ya, karena terinspirasi dari teman senior sih. Jadi dulu ada senior abang, dia kuliah di UB, jurusan administrasi bisnis. Tarik masuk bisnis. Bisnis adalah pilihan ketiga saya. Yang pertama akuntansi, yang kedua hukum, yang ketiga bisnis. Rezeki Allah memberi saya pilihan di jurusan bisnis, maka saya syukuri. Apapun yang Allah berikan, itu pasti pilihan yang terbaik. Ceramah dikit lah ya boy. Gara-gara ada mata kuliah kepemimpinan. Pertama karena nama jurusannya itu administrasi. Jadi menurutku administrasi itu pengertiannya luas, sama dengan relasinya ke pekerjaan. Di mana-mana kan perusahaan pasti ada yang namanya administrasi. Jadi kurasa kalau untuk nyari kerja itu gampang gitu. Untuk masuk ke administrasi bisnis itu pertama karena ada dua waktu itu, yaitu administrasi negara dengan administrasi bisnis. Jadi kalau menurut saya waktu itu administrasi negara itu jangkauannya terlalu luas karena meliputi kayak suatu negara, instansi negara seperti itu kan. Awalnya kan pengen jadi pengusaha gitu kan. Kan pengusaha juga perlu ilmu kan, gak cuma modal niat usaha aja gitu. Habis itu aku masuklah jurusan AB, nyari ilmu di situ sebelum buka usaha kan. Yang pastinya jadi orang orang yang profesional lah dalam mengerjakan sesuatu gitu, banyak ilmu, banyak pengalaman yang didapat di bisnis, banyak teman dari bisnis juga bisa banyak punya organisasi di internal ataupun eksternal, dosen-dosennya juga ya itulah baik-baik, keluar-keluar ke Jawa, universitas lain gitu. Terus kesannya banyak belajar hal baru aja kayak kepanitiaan, terus organisasi di AB itu nggak terlalu senioritas, jadi lebih enjoy aja gitu. Pertama mungkin belum terasa ya awal-awal gitu kan, tapi lama-lama kelamaan jadi bangga sendiri gitu. Dapat diusu dan Cep tuh mulai gabung kan sama-sama Improdias dan yang lainnya, baru di situ terasa ya B ini kan sistemnya kan kekeluargaan, jadi mau senior sama junior tuh gak ada pembatas, gak ada apa namanya senioritas segala macam. Di situ betul-betul nyaman lah rasanya, kita pun nyari informasi gampang, berbagi-bagi segala macam gampang, jadi senang lah masuk AB ini. Sama jadi mahasiswa AB, kesana apa enak, nyaman. Jadi termotivasi untuk berbisnis. Setelah kuliah banyak belajar tentang bisnis juga. Terus juga banyak pasti hal positif yang didapatkan dari AB. Terus juga udah bisa mengembangkan bisnis. Sama jadi mahasiswa AB, kesana apa enak, nyaman.
selama belajar, event. Harga tuh jadi termotivasi untuk berbisnis. Setelah kuliah banyak belajar tentang bisnis juga, terus juga banyak pasti hal positif yang didapatkan dari terus juga udah bisa mengembangkan bisnis. Satu, kakak seneng di kayak organisasinya, terus dosen-dosennya kan termasuk jurusan yang muda lah, karena kan berdirinya tahun 2009. Jadi dosen-dosennya pun kakak tengok muda-muda, jadi kakak enjoy gitu di kuliah gitu kan, karena dosennya masih muda, terus organisasinya pun aktif kan, karena kakak kan termasuk juga kan anak organisasi internalnya di jurusan. Kesan yang baik-baik aja gitu di bisnis ini, kayak nggak mau lepas aja. Kalau kesan-kesan buruknya apa ya, nggak ada sih. Kayak di bisnis ini memberikan kesan-kesan yang indah, pengalaman-pengalaman yang indah semua. Cara di event-event di sama yang pasti kenal-kenal teman-teman juga ya kan. Udah sih itu aja kalau kesannya. Baik menurut saya karena di sini saya menemukan teman-teman yang pertama sih teman-teman yang berwirausaha sih, itu yang lebih penting karena suatu negara juga akan maju apabila memiliki jumlah pengusaha yang cukup banyak gitu. Jadi di sini saya banyak melihat bahwa masanya mahasiswa itu banyak yang memiliki usaha-usaha untuk menambah uang jajannya sehingga menjadi mandiri seperti itu. Aku pikir cuma belajar bisnis doang, rupanya banyak belajar kayak hukum pun dipelajari gitu. Selain hukum kayak keuangan juga dipelajarin. Jadi kita bisa memanage uang nanti saat membangun usaha gitu kan. Nggak berkesan, nggak ada deh. Apa jarang kuliah. Pertamanya aku tuh garing, nggak cut. Jadi selama Anya di bisnis ini Anya dapatkan teori dan Anya langsung mengimplementasikannya, dan alhamdulillah saya implementasikannya. Kok saya boy? Anya mengimplementasinya melalui kompetisi seperti tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Alhamdulillah. So, saya juga menyampingkan dengan bisnis secara langsung, yaitu kuliner makanan seperti tasiyake, jangan lupa dibeli ya guys. Lalu rumah pecel, itu jangan lupa dibeli ya guys. Itu aja guys. Nggak bisa aku ngebucin. Sedih karena corona, nggak bisa aku di koridor. Semester ini senang, walaupun dari daring, tapi dapat nilai yang memuaskan. Oh, nggak daring dari kemarin kan, weh. Sedih juga sih sebenarnya karena pas mau magang malah ada wabah corona kan, jadi yang anak 17 rata-rata beberapa aja yang bisa magang, selebihnya nge-review jurnal atau enggak memilih nge-branding jurusan gitu kan. Sedih sih, tapi seru. Kalau bisa magang seru karena kita kan bisa ngepraktekkan langsung di lapangan, nggak hanya teori-teori aja gitu. Sebenarnya pada saat ini harus lebih banyak motivasi untuk giat mengerjakan skripsi seperti itu, karena saya juga mengalami rasa malas gitu. Jadi kalau mungkin menurut saya hal yang paling bagus dilakukan adalah jangan pernah menunda pekerjaan. Seperti saya contohnya, saya suka menunda pekerjaan terakhirnya, saya juga cukup lama untuk mengerjakan skripsi. Jadi jadilah orang yang rajin, seperti itu kan. Giatlah untuk bekerja keras, belajar cerdas, seperti itu. Akhir di masa sekarang ini sulit lah, karena apa-apa online. Kadang informasi itu nggak jelas, simpang siur. Yang satu bilang A, satu bilang B, terus ya nggak enak aja kan mahasiswa akhir, tapi kita nggak bisa leluasa datang ke kampus untuk nanya-nanya dosen, harus semua dari online. Senang iya, karena pengen cepet tamat. Sedihnya juga iya, susahnya juga iya. Karena kita bakal menghadapi skripsi, harus banyak research, ngabisin waktu buat research, dan yang pasti bakalan sibuk sih ke depannya.
Ya mak sabar mak. Tuh kalian nanya ngece. Lagi masih ada kawan-kawan yang bisa diajak ngobrol sih. Ayo sih enak-enak aja. Nah ini ngejek namanya. Aku belum skripsian. Jadi mahasiswa akhir yang pastinya banyak punya kekosongan waktu karena hanya mata kuliahnya itu cuma satu kan, skripsi, jadi kita fokus skripsi. Ya dalam pengerjaan ya cukup maksimal lah, cuman dalam kondisi kayak gini ada beberapa hambatan karena corona kan, covid. Terus bimbingan juga alhamdulillah lancar sama dosennya, banyak juga masukan yang diberikan sama dosen pembimbing. Alhamdulillah udah seminar hasil juga dengan hasil yang memuaskan. Ya insya Allah Agustus awal sidang. Jadi kan apalagi ini kan masa-masa covid nih, kami kan termasuk kena lah ini skripsi nih, kami kan lagi nyusun. Jadi itu masalah kami sekarang, jadi kayak tertunda gitu, yang harusnya di semester 8 ini kami udah selesai, dapat banyak yang sidang. Karena terundurnya ada covid ini, susah mau bimbingan, terus mengurus surat-suratnya juga susah, terus yang ke lapangan juga minta surat izinnya diperlama, mana lagi ditolak, tertunda gitu. Berarti tertunda gitu ya kan Kak? Nah, tuh jadi seperti itu. Oke, terus Jadi saya selama menjadi mahasiswa akhir ini beranggapan sebagai abang dari adik-adik di bisnis semua. Saya mempunyai tanggung jawab kepada adik-adik semua. Saya akan menjaga kalian semua untuk menjadi lebih baik adik-adik. Semangat adik-adik, jangan lupa order takoyaki dan rumah pecel. Terima kasih. Lambat bangun, rupanya jalan di depan kosan itu dicor. Jadi mutar setengah jam ke kampus. Terakhir, ini lagi ujian UAS nih, ujian akhir semester. So, lari dari parkir, rupanya sampai di atas orang udah pulang. Bulan. Menurut L, Jadi hal terkonyol awak nih ya kan boy, selama di bisnis awak kan nih penting boy. Dah, terus awak pernah nih gila kan sekelas boy. Jadi sebelumnya dosen udah ngabari di malam harian, Inomo besok kita tidak masuk, tolong kabari teman-teman yang lainnya. Siapa? Segera saya kabari ke teman-teman lainnya. Nah, sampai keesokan harinya teman-teman saya sampai datang dan saya masih santuy di rumah boy, biar mereka merasakan sebagaimana mahasiswa itu hadir tepat waktu, tetap berjuang demi ke kampus. Itulah alasannya boy, hal terkonyolnya. Terlambat, aku pernah terlambat terus masuk diam-diam di kelas dosen, terus aku dia nggak tahu aku masuk, nyelonong duduk paling depan. Tidur di kelas, dia terlambat. Telat atau apa gitu. Gak pernah loh, gak ada aku yang konyol-konyol kayak gitu. Iya Budi. Kapan aku terkenal bandel? Menurut saya tidak pernah mengalami hal konyol, tapi kalau hal-hal yang berkesan gitu, yang seru gitu banyak sih. Seperti contohnya waktu yang paling berkesan itu adalah saat kita dari program studi administrasi bisnis memenangkan untuk BEM fakultas seperti PEMA, kalau dengan sekarang itu PEMA, pemerintahan mahasiswa itu, yaitu gubernurnya salah satunya yaitu Ibnu Praitno, itu dari mahasiswa administrasi bisnis. Dan itu adalah teman saya, satu angkatan saya dan satu kelas dan sahabat karib juga gitu kan. Itu adalah paling berkesan. Dan mungkin juga banyak sih yang lebih setiap event-event menjadi panitia, banyak tawa suka duka gitu. Jadi lebih banyak hal seru daripada hal konyolnya. Dosen mana yang nggak tahu kalau tulisan aku itu dia diukir, nggak
diukirnya pakai hati dia gitu, nggak asal nulis. Jadi susah. Tanya aja sama semua dosen, pasti tahu lah aku siapa. Mahasiswa baru administrasi bisnis, mungkin kalian harus melihat dari segi pertama ya fakultas FISIP. Aplikasi satu atap untuk surat menyurat itu cuman ada di FISIP yang bisa dilakukan secara online. Yang kedua, kalian lihat program studi ilmu administrasi bisnis yang mencapai akreditasi A pada umur yang ke-8 atau ke-9. Jadi menurut saya itu suatu prestasi yang membanggakan. Setelah melihat itu, melihat dari himpunan mahasiswa ilmu administrasi bisnis, mungkin kalian bisa lihat di Instagramnya yaitu Improdias. Itu banyak event-event yang kalau kuliah betul-betul aja, serius-serius aja. Kuliah kan nggak murah gitu loh, nggak gratis. Orang tua kan nyari duit juga kan untuk pendidikan. Jadi yang betul-betul aja kuliahnya, ngikutin apa kata dosen. Tunjukkanlah kalau kalian tuh berpendidikan. Ngomongnya pakai tata krama dan sopan santun sama dosen. Jangan pernah cabut-cabut lah, nggak guna itu. Udah kuliah, terlambat lah kalau mau bandel sekarang gitu loh. Kenapa nggak dari SMA kalian bandel gitu loh? Untuk mahasiswa AB, ya banyak belajar, banyak cari tahu tentang AB, supaya nanti dekat sama dosen juga harus, sama senior juga harus sopan. Kalau kakak ya panggil kakak. Harus juga banyak-banyak belajar dan cari tahu tentang bisnis. Harus punya bisnis, terutama harus punya penghasilan kalau kuliah di bisnis. Kalau ada calon mahasiswa ingin masuk bisnis, yang saya katakan adalah mahasiswanya itu pintar-pintar, kemudian ganteng-ganteng, cantik-cantik, tukang gibah, glamor, rajin menabung, rajin beribadah, sering beli tas yake dan rumah pecah. Jangan lupa diorder ya guys. Terima kasih. Yang paling penting itu adalah ya etika, sopan santun ke dosen. Jadi itu yang paling utama. Percuma kita pintar, punya banyak pengalaman tapi nggak punya etika, cerdas, pergi ke luar negeri, pergi kemana tapi nggak punya etika, kan sama aja. Bisa mengkondisikan mana teman, mana dosen, itu sih. Ada hal yang perlu dibahas di dalam suatu organisasi, ada yang nggak perlu dibahas. Mendekatkan diri ke jurusan, terus ikutin organisasi himpunan jurusan yang internal, dan ikutin event-event yang ada di himpunan. Itu juga menambah pengalaman. Karena perlu itu kualitas, bukan kuantitas. Terus ya jangan joget-joget lah dalam kepada dosen. Kalau misalnya adik pilih jurusan nih, adik pintar, serius, itu pilihan yang bagus. Kenapa? Kita di sini ilmunya banyak gitu kan, nggak tentang dunia kerja, dunia bisnis, dan dunia yang lain. Ini semua lengkap gitu kan. Juga seniornya nggak ada yang nama senioritas. Jadi kalau misalnya adik maba-maba tuh nggak ada yang namanya aturan ini kekang kali, nggak boleh ini nggak boleh itu, nggak. Kita bebas asal bisa saling menghormati, tahu batasan kan, enaknya. Dan kampusnya pun santuy kan, nggak ada aneh-aneh lah ibaratnya. Apalagi kadep seninya yang ganteng dulu kan. Menurut El disampaikan ya, kalau jadi maba itu usahakan nanti kalau udah kuliah, kalau memang udah normal lagi, ikutinlah organisasi-organisasi yang di administrasi bisnis, karena itu benar-benar memberi kesan yang paling gak bisa dilupakan sampai sekarang, sampai tua juga mungkin lah. Terus kalau bisa tuh kuliahnya itu jangan sekedar kuliah pulang, ikut-ikuti juga kayak acara-acara di AB, biar semakin tahu wawasan-wawasan. Kan di AB itu banyak tuh acara-acaranya, kayak ada Biswak, Share Project, nanti ada acara-acara kayak gitu basic, kan banyak itu pengalaman. Terus ikutin juga, aktif lah di kampus itu. Kalau bisa sama senior-seniornya pun juga bagus, jangan sampai nanti kayak siapa lo siapa gue. Kalau bisa sesama jurusan itu saling sapa, kenal satu sama lain, gitu sih pesan kakak.
aku sendiri sih, kalau kita kuliah di bisnis, yang pasti relasi kita banyak, jurusan kita fleksibel, dan yang paling paten, kita banyak event. Itu ngelatih kita untuk bisa berorganisir dengan baik. Pokoknya jurusan kita itu bagus lah, karena dosen dan para petinggi-petingginya mendukung semua kegiatan mahasiswa AB. Kayak kita dikasih spot-spot tempat untuk lebih kreatif, kayak didukung kalau kita mau berbisnis, bahkan diarahkan, kadang ada penyuluhan. Pokoknya bagus. Dan macam-macam sama dosen. Iya, soalnya aku udah pernah loh. Thanks for watching guys.